Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Teman-teman yang dirahmati Allah, mari kita buka terlebih dahulu perkuliahan kita pada siang hari ini dengan membaca umul kitab bersama. Semoga kita semua mendapatkan ilmu yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Oke, kita akan melanjutkan materi kita tarikh tasyrik. Mohon maaf kalau jamnya saya tukar, yang seharusnya saya biasanya sore, kemudian saya pindah di siang hari yang biasanya jamnya Pak Fadlur Rahman, karena nanti sore saya ada agenda rapat dengan Bapak Wakil Rektor 3. Nah, jadi saya minta izin ke Pak Fad untuk bertukar apa namanya jam. Baik teman-teman, jadi kita akan membahas tentang fenomena yang terjadi. Ini kita masih membahas tarikh tasyrik ya, di mana tarikh tasyrik itu terbagi atau kita bahas dalam beberapa periode. Kemarin kita sampai pada periode di mana fikih itu mencapai masa kesempurnaannya. Fikih mencapai masa kesempurnaannya itu adalah ketika terlahir beberapa atau muncul beberapa madhab fikih ya yang terkenal bahkan sampai sekarang masih eksis ya dan kita ikuti. Bagian dari bagian besar warga negara Indonesia, umat Islam Indonesia dan Malaysia serta sekitarnya sebagian besar atau kebanyakan mengikuti madhab Syafi'i. Kemudian yang dari wilayah-wilayah lain, negara lain, barangkali mungkin madhab yang lain juga. Nah ini ternyata madhab itu sudah ada pada sejak masa kesempurnaan fikih, yaitu masa tapi atau setelahnya ya, atau setelahnya. Apa itu madhab? Istilah madhab pada umumnya dipahami dengan mengandung dua arti. Yang pertama adalah cara berpikir atau metode berijtihad yang diterapkan oleh imam atau mujtahid untuk menentukan hukum satu kasus berdasarkan Quran sama hadis. Di metode ijtihad di madhab itu ya. Jadi karena masing-masing madhab itu mempunyai metode ijtihad yang ya kadang sama tapi seringkali berbeda. Pemahaman madhab yang kedua, istilah madhab ini yang kedua adalah fatwa atau pendapat imam atau mujtahid tentang suatu kasus atau peristiwa yang diambil dari Al-Quran dan hadis, dasarnya maksudnya. Jadi ada kasus, terus kemudian difatwakan solusinya oleh seorang imam atau mujtahid
sementara dasarnya itu diambilkan dari Al-Quran maupun hadis. Nah, ini yang dinamakan madhab menurut istilah pemahaman yang kedua. Dengan demikian pengertian madhab adalah mengikuti hasil ijtihad seorang imam, ya, ya ada imam madhab nanti kita ikuti hasil ijtihadnya, ya. Apa hasil ijtihadnya itu? Yaitu tentang hukum suatu masalah atau kaidah-kaidah istinbatnya. Jadi maka masa kesempurnaan fikih ini masa di mana ada ulama-ulama yang luar biasa yang terlahir pada masa itu, di mana mereka menggunakan metode-metode ijtihad tertentu dan diikuti oleh banyak muridnya, sehingga kegiatan itu, ya, kegiatan ijtihad disosialisasikan kepada murid, diajarkan kepada murid, kemudian diikuti oleh murid dan banyak yang mengikuti, itulah yang kemudian disebut sebagai institusi yang bernama madhab, ya, yang bernama. Kadang yang diikuti tidak hanya hasil ijtihadnya saja, tapi kadang yang diikuti juga kaidah-kaidah istinbatnya. Bagaimana mengistinbatkan hukum dari Al-Quran terkait dengan peristiwa baru yang terjadi, ya, terkait dengan peristiwa baru yang terjadi yang sama sekali ketentuan hukumnya tidak tertulis secara, tidak ditemukan secara tekstual dalam nas Quran maupun hadis. Nah, ulama ini kemudian berijtihad, ya, ulama madhab itu kemudian berijtihad. Nah, hasil ijtihadnya ini diikuti oleh murid-muridnya sampai menyebar luas, sampai kemudian mereka punya banyak pengikut. Nah, inilah yang kemudian apa namanya dinamakan sebagai sebuah madhab. Ya. Jadi bayangannya madhab itu bukan kemudian kayak partai gitu ya, atau pasangan capres cawapres kemudian di apa namanya deklarasikan, itu bukan ya. Tapi madhab itu ya ya apa mengalir aja, alami, terjadinya alami yang kemudian karena banyak pengikut kemudian, nah ini berarti institusinya satu ini, madhab Syafi'i, madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Hambali atau madhab-madhab lain. Jadi bukan terus kemudian Imam Syafi'i mendeklarasikan diri ya, saya ini buat madhab Syafi'i, ini bukan gitu, ya, tidak seperti capres cawapres sekarang ini, tidak. Ya, jadi murni alami, ya, alami itu ada seorang imam mujtahid punya pendapat diikuti oleh banyak orang, diikuti oleh murid-muridnya, nah, lahirlah madhab. Jadi gitu kurang lebih. Nah, ini fakta-fakta yang menimbulkan madhab, yang memicu atau faktor yang memicu timbulnya atau munculnya sebuah madhab itu adalah karena faktor usaha para murid imam-imam madhab ini. Jadi Imam Syafi'i punya murid banyak. Nah, murid-murid inilah yang mengusahakan untuk tetap mengikuti imamnya, kemudian menyebarkan pendapat imamnya kepada masyarakat. Nah, ini jadi faktornya sebenarnya bukan imam madhab. Imam madhab faktor penting dalam ijtihad ya, tapi faktor penting berdirinya atau lahirnya sebuah madhab itu adalah dari para murid-murid, ya, para murid-murid dari imam madhab. Dan juga disebabkan adanya pembukuan terhadap para imam madhab itu. Jadi para imam madhab itu kemudian pendapatnya dibukukan, ditulis oleh murid-muridnya, hingga kemudian muncullah madhab, ya, muncullah madhab. Sehingga memudahkan tersebarnya pendapat tersebut di kalangan masyarakat. Karena ada pembukuan, karena ada catatan, catatan itulah yang kemudian dibaca oleh orang-orang setelahnya, sehingga semakin mudahlah tersebaran atau persebaran dari pemikiran imam madhab yang kemudian secara institusi kita sebut sebagai madhab. Ini baru 25 orang yang hadir, separuhnya lagi kemana? Monggo bisa di apa namanya dibantu untuk mengingatkan, ya, baru 25 orang yang hadir di Zoom, ya, monggo tolong dibantu untuk diingatkan. Kita saling mengingatkan aja lah ya, karena sebagaimana komitmen teman-teman RPL ini, bersedia waktu diwawancarai dulu ya, bersedia untuk mengikuti perkuliahan secara serius dan ya meskipun online nggak apa-apa, tapi tetap hadir sesuai dengan yang telah dijadwalkan. Ya. Meskipun jenengan hadirnya off cam juga saya sebenarnya nggak mempermasalahkan, karena menyadari sinyal dari masing-masing daerah itu kualitasnya berbeda-beda. Nah, ketika kita sudah memahami madhab fikih itu hakikatnya bagaimana, nah,
madhab fikih itu hakikatnya dia tidak dideklarasikan oleh imam madhab itu tidak, tapi secara alami muncul semacam itu. Jadi dari pendapatnya imam madhab diikuti oleh murid-muridnya yang banyak, disebarkan oleh murid-muridnya, ada tulisan juga yang bisa disebarkan oleh murid-muridnya kepada masyarakat. Maka muncullah madhab Maliki, madhab Hanafi dan seterusnya. Dalam istilah, dalam Islam dikenal ada tiga madhab utama. Sebenarnya kalau kalau dalam bingkai yang besar ya, dalam bingkai besar Islam itu sebenarnya kalau madhab utama itu ada tiga pengelompokan ya, pengelompokan secara pemikiran dan akidah. Karena ini nanti tiga-tiganya berbeda-beda. Ya, kalau masalah fikih biasanya yang kita kenal cuma empat ya, meskipun sebenarnya banyak. Tapi kalau dalam hal akidah dan nanti akidah ini ternyata berpengaruh pada pemikiran fikih ya, sehingga kemudian dikelompokkan menjadi apa namanya tiga, tiga besar ya, tiga tiga bingkai besar. Artinya sebenarnya empat madhab yang kita kenal, madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Syafi'i, madhab Hambali itu ada berada di dalam bingkainya Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Sunni. Kemudian ada bingkai besar yang namanya Syiah, ada bingkai besar juga yang namanya Khawarij. Yang kita ketahui tiga perpecahan, tiga madhab utama ini, tiga madhab besar ini adalah madhab yang memang bermunculan pada masa kekhalifahan Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan setelah. Jadi yang pertama Sunni, yang kedua Syiah, yang ketiga Khawarij. Kita tahu ya, Sunni itu siapa, Syiah itu siapa, Khawarij itu siapa, nggak perlu saya jelaskan. Secara eksternal, tapi secara eksternal merupakan bagian dari entitas kehidupan Muslim yang saling tergantung dengan unsur lain. Dari entitas tersebut sehingga menampakkan satu entitas, kesatuan entitas. Jadi memang eh, sebenarnya Ahlus Sunnah atau Sunni, Syiah dan Khawarij ini berbeda-beda. Pendapatnya beda-beda. Bahkan dalam hal akidah pun juga berbeda. Sunni barangkali memandang sahabat ya semuanya sama. Ya, semuanya mulia. Tidak memilah-milih satu sama lain, tidak membeda-bedakan satu sama lain sama. Syiah berbeda. Kalau Syiah jelas mengunggulkan Ahlul Bait, ya, mengunggulkan Ahlul Bait dan mereka punya imam. Apa namanya imam-imam yang kalau kata mereka kepercayaan mereka itu maksum. Terus kemudian Khawarij ini adalah golongan yang tidak mau ikut kemana-mana, ya, tidak mau ikut Syiah, tidak mau juga ikut apa namanya yang lain. Meskipun mereka berbeda-beda, tapi dalam entitas dalam bingkai besar Islam, mereka itu sebenarnya adalah merupakan bagian apa namanya bagian yang memang menyatu dalam sejarah Islam. Ya, mereka pernah ada bahkan sebagian dari Sunni dan bahkan Sunni dan Syiah sampai sekarang masih ada yang eksis madhab fikihnya. Maka madhab fikih itu adalah aliran pemikiran atau perspektif di bidang fikih yang kemudian menjadi komunitas dalam masyarakat Muslim. Ini madhab fikih. Ya, madhab fikih itu semacam ini definisinya. Fikih masa kesempurnaan. Nah, kembali kita ke memang kita masih membahas tentang fikih masa kesempurnaan. Pada masa ini tumbuh berbagai madhab fikih sampai muncul 18 madhab. Ya, sampai muncul 18 madhab. Madhab fikih tidak lagi dikaitkan dengan nama daerah atau nama mustahid. Kalau di masa sebelumnya, masa tabi'in, kita kenal ada namanya madrasah ahlul hadis dan ahlul ro'i. Ya, itu dikaitkan dengan nama daerah, bukan nama ya, atau dikaitkan dengan daerah tertentu, di mana di sana ada sumber hadis, ya, yaitu Makkah Madinah, dan di daerah yang jauh dari sumbernya hadis. Nah, sementara madhab fikih ini tidak lagi dikaitkan dengan nama daerah, tidak lagi apa namanya dikaitkan dengan nama daerah, tapi dikaitkan dengan imam madhabnya, imam yang punya murid banyak tadi, yang kemudian banyak pengikutnya tadi. Nah, maka ada madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Syafi'i, madhab Hambali, madhab Syiah, Zaidiyah, dan Imam. Sebagian dari yang lain, sebagian dari madhab-madhab yang 18 itu tadi, ada yang eksis, yang saya sebutkan tadi, ada juga yang sudah tidak ada atau sudah tidak mempunyai pengikut.
Artinya penyebaran madhabnya berhenti karena nggak punya pengikut lagi. Penyebaran madhabnya akhirnya harus berhenti. Oke. Perkembangan madhab didukung oleh fuqaha dan pengikut serta penguasa. Ya, jadi ketika madhab itu lahir, madhab itu muncul, ya, ini perkembangannya ini bergantung pada fuqaha. Satu fuqahanya, jelas berarti fuqaha itu berarti murid-muridnya imam madhab yang eksis terus mempelajari bidang fikih, ya, fikih usul fikih. Terus maka jenengan ini juga menjadi orang yang penting dalam institusi madhab itu. Ketika jenengan meyakini sampai dari dulu warisan dari keluarganya adalah madhab Hanafi misalkan, atau sebenarnya madhab Syafi'i kalau orang Indonesia kebanyakan. Sebenarnya jenengan tinggal di Sudan dan di Sudan ternyata jenengan merasa nyaman dengan madhab yang baru misalkan, pakai madhab apa misalkan. Nah, itu sebenarnya jenengan kemudian terus mengasah itu sebagai seorang yang alim, sebagai seorang yang faqih. Nah, itu sebenarnya jangan juga ikut berpengaruh pada masa depan dari madhab itu. Kemudian pengikut, ini pengikut juga penting. Semakin banyak pengikut dari madhab itu, artinya dia semakin eksis, ya, dan dia semakin bisa bertahan. Buktinya madhab Syafi'i sampai sekarang masih bertahan di tanah Indonesia dan sekitarnya. Saling menghormati, penguasa juga sama, penguasa juga sama. Penguasa itu juga berpengaruh penting dalam penyebaran madhab, dalam perkembangan madhab. Saling menghormati antar madhab itu juga terjadi. Nah, punten ini. Kalau sekarang orang banyak bertengkar gara-gara beda madhab itu sebenarnya salah. Salah kaprah, salah, benar-benar salah. Karena kenapa? Karena zaman dulu saja para ulama saling menghormati dalam pendapatnya, ya pendapat yang berbeda-beda itu. Saling menghormati. Betapa sekarang itu kayak menjadi politik identitas. Sehingga kalau kita sholat subuh ya, sehingga kalau kita sholat subuh itu seolah-olah kalau kita kunut itu berarti orang NU. Ya, kalau kita nggak kunut itu berarti orang Muhammadiyah. Ini sebenarnya ada kekeliruan di situ. Ya, kenapa keliru? Karena sebenarnya kunut dan tidak kunut itu bukan pendapat NU Muhammadiyah. NU itu ngikutin, Muhammadiyah juga ngikutin. Gitu. Ya, NU Muhammadiyah itu belakangan. Baru ada di abad ke-20-an. Tapi kalau eh, ikhtilaf ulama terkait dengan kunut, ikhtilaf ulama terkait dengan kunut itu sudah lama ada, sudah sejak madhab, imam madhab ada itu sudah terlihat, ya, sudah terlihat. Nah, penguasa ini penting sebagai termasuk, sorry, saling menghormati antar madhab ini penting ya, yang harus kita pahami. Sehingga apa? Sehingga ketika terjadi perbedaan pendapat antar madhab, ya sudahlah, maklumi aja. Yang penting masih mengikuti madhab. Ya, yang penting masih mengikuti madhab. Misalkan, ya sudah, misalkan sholat subuh, ya sudah kita hormati, kita membudayakan menghormati antar madhab. Monggo kalau mau dibahas ini ya, misalkan ya, ini nggak tahu nih, saya semoga saja benar ya, semoga saja benar. Tapi dalam pandangan saya, misalkan ada orang sholat subuh. Sholat subuh itu kan sebagian ada yang pakai kunut, ada yang tidak. Yang pakai kunut itu masih ikut madhab siapa? Madhab Syafi'i ya. Halo, halo teman-teman. Iya, Pak. Yang pakai kunut pakai berarti madhab Syafi'i ya. Yang nggak pakai kunut itu madhab siapa? Hambali ya. Hambali sama Madhab Hanafi ya. Hambali ya. Oke. Yang nggak pakai kunut itu madhab Hambali ya. Padahal Imam Hambali itu sama Imam Syafi'i itu guru dan murid ya. Kita tahu ya. Iya, benar, Pak. Nah, misal simulasinya. Saya sering juga ngomong kayak gini. Kita tahu ya, sebagian kita meyakini bahwa sholat subuh itu ada kunutnya karena kita ikut madhab Syafi'i, karena kunut dalam madhab Syafi'i itu sunnah abad. Sehingga ketika lupa, kita harus menambah dengan apa? Sujud sahwi gitu ya, sunnah abad. Tapi sebagian yang lain dari kita, ya enggak, kunut itu enggak usah, enggak perlu ya, berdasarkan hadis dan lain sebagainya. Nah, oke, kalau kita meyakini itu oke, ya.
Tapi sebagai seorang akademisi kita harus tahu bahwasanya itu dari dulu sudah menjadi istilah. Sehingga sebenarnya kalau kita mau ngikutin siapapun ya pasti ada dasarnya. Selama kita ngikutin madhab. Misalkan gini, oke lah, kalau setiap hari jenengan biasa sholat subuh pakai kunut, oke silakan. Kalau jenengan masih sholat di masjidnya atau ngimami di masjidnya, jenengan pakai kunut, oke memang biasanya gitu. Atau sebaliknya, teman-teman yang biasa sholat subuh nggak pakai kunut di masjidnya, jenengan sholat biasa nggak pakai kunut, ya udah laksanakan aja, itu nggak masalah. Karena ada cantolan, ada pegangan, ada yang kita ikuti yaitu para imam madhab. Nah, yang jadi masalah ketika nah ini yang silakan nanti didiskusikan bisa ya. Yang menjadi masalah itu ketika ada orang yang sholat di luar daerahnya, nggak apa-apa ya, sholat di luar daerahnya nggak apa-apa kan. Sholat di luar daerahnya, misalkan saya orang Semarang nih, saya pergi ke Jakarta. Saya biasa sholat subuh pakai kunut, kemudian di Jakarta saya datang malam-malam fajar ya, terus kemudian ada masjid, saya masuk, ternyata di masjid itu imamnya nggak pakai kunut. Di masjid itu imamnya nggak pakai kunut. Kira-kira yang harus saya lakukan apa? Apakah saya perlu kunut sendirian, sementara imam nggak kunut, atau saya harus mengganti sujud sahwi karena saya menganggap kunut itu sunnah abad yang kalau sampai nggak saya lakukan maka saya harus sujud sahwi, atau saya harus ngikutin imamnya. Nah, silahkan didiskusikan. Sebaliknya berarti gini, saya biasa nggak pakai kunut, tiba-tiba saya ke Jakarta, saya sholat subuh, saya juga nggak kenal masjid itu masjidnya siapa, ya, saya sholat subuh, ternyata di sana pakai kunut. Baiknya bagi saya, ketika Imam Allahumma dina fiman hadid itu, baiknya saya ikut gini amin amin, atau saya diem aja. Coba bahas ini. Kira-kira gimana? Silahkan, ada yang ingin berpendapat? Monggo, ayo. Sudah banyak ini, sudah 33. Masih banyak yang belum hadir nampaknya. Silakan, yang ingin berpendapat silakan. Yang berpendapat Pak, saya tim ikutin imam Pak. Silakan, sebentar. Siapa ini? Yang ngomong siapa tadi? Mas Rizky. Fajar Pak, Rizky Pak. Oh, Mas Rizky Fajar Tabrani. Silakan, Saya, Mas. saya ikut tim yang ikutin imam Pak. Ngikutin imam berarti udahlah ya. Misalkan saya nggak Ya Pak, biasa duduk, udah tanpa kalau sujud apa sahwi juga Pak. ngikutin nggak usah susut tahu ya. Iya Pak, Berarti ngikutin imam menurut jenengan ya, lebih penting iya ngikutin Pak. imam ya Jelas daripada saya ikutin imam bertasbih. Pak. Oke, yang lain. Saya Pak, Monggo Mas Muhammad Albara. menurut saya yang pertama sama yang kedua bisa dipakai Pak. Yang pertama yang pertama tuh kita apa namanya tuh baca kunut sendiri, Hmm. tapi nggak jahar sendiri. Nah, yang kedua juga bisa dipakai atau ngikutin imam langsung Pak. Oke. Berarti berarti antara dua hal ya. Ini kan sebenarnya ada dua ini. Yang pertama kita kita mementingkan mengikuti imam dan kita tanggalkan kebiasaan kita. Yang pertama, yang kedua kita apa namanya berpegang teguh pada kebiasaan kita, tapi kita sedikit mengabaikan untuk mengikuti imam. Nah, dua pilihan itu ya berarti ya, ya Mas Albara ya. Dua-duanya Ya bisa. Pak, dua-duanya bisa dipakai Pak. Oke. Yang lain. Tapi kalau kecenderungan jadi kan lebih cenderung yang mana, Mas? Ngikutin yang mana? Yang pertama atau Kalau yang biasanya karena saya di Padang Pak, tidak kunut Pak. enggak, bukan gitu. Bukan saya nggak tanya itunya. Maksudnya seandainya jenengan terjebak pada permasalahan itu, jenengan lebih milih ngikut imam atau lebih milih mempertahankan pendapat jenengan? Lebih milih ngikuti imam Pak. Ngikutin imam. Oke, berarti sama kayak Mas Rizky. Ya, sama kayak Mas Rizky Fajar Tabrani ya, lebih mengikuti imam. Oke. Yang lain, ada Sama pendapat Pak, mengikuti imam Pak. Lutfiana. Oke, Mbak Lutfiana lebih memilih mengikuti imam ya. Yang lain monggo. Karena gini, terus terang ya, ini menjadi satu fenomena. Terus terang ini jadi fenomena.
yang menarik ya, menarik. Jadi kan bisa saksikan lah. Saya kadang juga nggak begitu setuju. Kalau saya secara pribadi setuju dengan pendapat ini. Karena bagaimanapun ketika kita jamaah, ya, ketika kita jamaah, kalau saya tanya gini ke jenengan, yakin kok saya kok kayaknya eh, nampaknya jenengan itu pendapatnya sama seperti saya, karena jenengan sebelum belajar, sebelum masuk ke Unisula tentunya sudah banyak tahu lah fenomena madhab itu bagaimana, ya kan. Nah, tahu lah kunut tidak kunut itu sama-sama punya dasar, ya, sama-sama punya dasar. Nah, fenomenanya adalah ketika di masyarakat ternyata nggak banyak yang tahu, dan lebih banyak yang ngapunten, lebih mohon maaf, lebih banyak yang mempertahankan keyakinannya. Jadi syariat ini kemudian menjadi sebuah akidah yang seolah-olah tidak bisa ditinggalkan. Misalkan gini, ada orang yang nggak biasa kunut, terus kemudian imamnya kunut, dia di masjid. Wah, lihat di masjid-masjid kayaknya masih banyak kayak gitu. Masih banyak kayak gitu. Jadi dia nggak mau, dia nggak mau ngangkat tangan, dia nggak mau ikut kunut, dia nggak mau amin-amin, nggak mau dia. Entah karena dia tidak hafal atau apa. Sebaliknya, ini sebaliknya ya. Ini saya tidak mengatakan cenderung pada satu ormas tertentu, tidak. Saya hanya sebagai akademisi itu tadi berusaha untuk bahwasannya ini tuh ikhtilaf, dan ikhtilafnya itu antar madhab, imam madhab loh, ya, nggak bain-bain. Ikhtilafnya bukan antar dosen, bukan, bukan antar kiai, bukan, tapi imam madhab yang sudah ikhtilaf itu. Artinya apa sih? Sepinter apa sih kita gitu loh ya? Sepinter apa sih kita sampai apa namanya, sampai terlibat dalam itu, sementara orang yang lebih jauh, lebih alim, lebih alamah dari kita aja, imam madhab aja saling menghormati. Atau sebaliknya, dia biasa kunut, ya, dia biasa kunut, terus kemudian di sholat, dia sholat di daerah lain yang ternyata imamnya nggak pakai kunut, ternyata dia belakang itu pakai sujud sahwi, ya, di belakang itu nambal pakai sujud sahwi. Ada mungkin fenomena seperti itu tetap ada. Nah, meskipun ya seperti yang dikatakan Mas Albara tadi, meskipun dua-duanya oke, dua-duanya tidak masalah, dua-duanya tidak sampai membatalkan keabsahan sholat subuh kita. Benar ya Mas Bara ya? Tidak sampai. Ya, Pak. Ya benar ya. Karena memang ya nggak masalah, wong nggak ngikutin cuman kunut aja, wong kunut juga sunnah, sunnah kok ya. Kalau nggak ngikutin kunut aja nggak masalah. Atau apa namanya, mau kemudian nambal pakai apa, sujud sahwi, ya oke lah, silakan loh. Itu nggak yang kita diskusikan ini bukan pada ranah apa namanya itu semua, bukan pada ranah membahas tentang keabsahan sholat, tidak di situ. Tapi yang kita bahas adalah kira-kira mana yang lebih ideal, mana yang lebih harus kita pertahankan, mana yang harus lebih kita ikuti, antara mengikuti imam karena kita sedang jamaah, atau mempertahankan yang selama ini biasa kita lakukan. Ya, jadi itu sebenarnya letaknya. Ya, jadi kalau kita sudah terbiasa dengan pembahasan perbedaan atau ikhtilaf antar imam madhab, saya kira pembahasan semacam ini ya, ya memang harusnya seperti itu. Nah, disinilah peran jenengan semua sebagai tokoh masyarakat. Dengan itu tokoh masyarakat loh nantinya loh, ya, ya, untuk menjelaskan kepada masyarakat apapun madhab jenengan, ya, apapun ormas jenengan, apapun pilihan anda apakah jenengan, apakah anda itu subuh pakai kunut atau tidak, harus monggo, itu semuanya ada dalilnya, semuanya ada apa namanya pegangannya. Tapi jelaskanlah kepada jamaah Anda, kepada masyarakat Anda bahwasanya udahlah Pak, udahlah Bu. Kalau memang jenengan sedang sholat di tempat yang tidak pakai kunut, sementara biasa pakai kunut, wes nggak usah pakai sujud sahwi, ikutin aja imam. Sebaliknya, kalau jenengan tuh biasa nggak kunut, ternyata saat subuh kok ada orang ada kunut, jelaskan kunut itu apa sih doanya coba. Barangkali mungkin masyarakat kita itu ada yang nggak tahu, jangan-jangan isinya mantra-mantra gitu ya. Padahal kan isinya baik ya. Allahumma hdina fiman hadait, fiman hadait, wa'afina fiman apa. Itu kan juga isinya baik. Masa yang orang lain amin amin kita kok malah nggak mau, itu kan ya lucu ya. Ya kan? Nah, itu yang menjadi kewajiban kita ya, menjadi kewajiban kita yang lebih tahu untuk menjelaskan kepada masyarakat awam
bahwasanya ikhtilaf atau perbedaan pendapat yang ada di masyarakat terkait dengan pelaksanaan sholat subuh kunut dan tidak itu adalah hal yang sangat biasa dan tidak usah apa namanya diperdebatkan. Nah, kalau kita memperdebatkan, emang kapasitas kita apa sih? Sepandai apa sih kita? Wong itu sudah ada sejak imam madhab kan gitu ya. Kalau cuma sekedar untuk pengetahuan nggak apa-apa lah. Oh, memang harusnya gitu. Oh, yang kunut itu dalilnya kayak gini. Yang ya, oh sama-sama ada dalilnya ternyata ya. Nggak apa-apa, itu diterangkan. Ya, itu kewajiban kita yang tahu untuk menerangkan kepada masyarakat. Pertentangan antara madrasah ahli hadis dan madrasah ahli rawi semakin menipis. Ya, bahkan yang ngapunten, yang mohon maaf, madhab-madhab yang cenderung pakai nas, ya, pakai hadis katakanlah semacam itu, ternyata kayak misalkan madhab Maliki juga ternyata malah menggunakan masalah mursalah, yang dominannya adalah menggunakan rokyu, ya kan? Masalah mursalah malah digunakan oleh madhab Maliki, malah madhab Syafi'i malah nggak mau pakai masalah mursalah. Nah itu kan artinya apa? Kesenjangan antara ahli hadis sama ahli rokyu ini semakin menipis sehingga apa ya madhab-madhab itu semakin beraneka ragam. Saling mempelajari kitab madhab lain ya. Kita tahu juga Imam Syafi'i itu muridnya Imam Malik. Imam Malik. Imam Ahmad bin Hambal juga muridnya Imam Syafi'i. Nah, jadi ya sudah nggak ada masalah gitu ya, nggak ada masalah. Mengakui peranan rokyu yang jadi masalah itu kadang gitu loh ya, kadang apa namanya ketidakpahaman kita terhadap perbedaan atau ikhtilaf ulama lintas madhab itu yang kemudian menjadikan kita sempit dalam berpikir, sempit dalam berpendapat. Ini peristiwa yang nyata dan pernah terjadi dalam kehidupan saya ya. Ada yang dari Medan ini? Ada yang dari Medan? Saya, Pak. Mas Rizky dari Medan. Mas saya itu pernah 2014 itu di Deli Serdang, Mas, di Tuntungan, Mas. Tahu ya, Mas ya? Deli Serdang, di Tuntungan itu. Jadi saya waktu S2 saya ngambil program dai dari Kementerian Agama, dari Kedutaan Besar Saudi Arabia. Saya diutus untuk menjadi seorang ustadz di Medan sana. Jadi saya pernah menjajah daerahnya Mas Rizky Fajar ya. Jadi saya di sana diutus untuk menjadi seorang ustadz di pondok, Mas. Di pondok itu ada pondok pesantren, tapi nggak ada ustadznya, nggak ada kiainya. Nah, saya disuruh menjadi ustadz di sana. Menariknya adalah itu saat Ramadan, karena itu memang program Ramadan. Selama Ramadan saya di sana. Itu tahun 2014 itu. Nah, ketika saya di sana, saya sudah masuk di pesantren ya, saya sudah jadi ustadz di sana. Kemudian belakangan itu sekitar tanggal 1-2 Ramadan itu datanglah para ustadz-ustadz muda yang mereka masih menempuh pendidikan S1. Mereka datang ke pondok dan bilang ke saya kalau mereka juga diutus oleh universitasnya yang dari Medan, nggak tahu, saya lupa waktu itu namanya universitas apa, saya lupa. Mereka punya program dakwah juga, dakwah Ramadan, dan mereka diutus untuk apa namanya untuk berdakwah di sana di pondok pesantren. Ya saya terimalah, masa saya tolak ya kan. Udah nggak apa-apa, nanti kita saling sinergi aja Ustaz. Saya panggil mereka juga Ustaz. Kalau mereka memang Ustaz ya. Nah hanya saja saya nggak tahu apakah pengajaran mereka itu metodenya hanya satu madhab saja atau mereka memang pemikirannya memang agak sempit. Sehingga kemudian terjadi permasalahan di masyarakat ketika sholat taraweh. Malam pertama Ramadan, malam kedua Ramadan, malam ketiga taraweh nggak ada masalah karena saya waktu itu masih yang imam. Ya saya biasalah. Ya sama seperti umumnya masyarakat, tapi di sana tarawehnya nampaknya 8 rakaat Mas ya, Mas Rizky ya. Kebanyakan ya. Yang di luar Jawa juga nampaknya kebanyakan meskipun ada yang 20 juga. 8 ya kayaknya ya, 8 rakaat ya. Iya, Pak. Ya, 8 rakaat. Orang NU pun juga banyak yang 8 rakaat di sana ya. Banyak yang 8 rakaat. Ya, yang 20 rakaat bertahan kayaknya tinggal orang Jawa kayaknya.
Meskipun saya pernah di Papua, Mas, 2013 itu ya di Papua. Di Papua itu ya sama, orangnya orang yang kalau subuh ya kunut ya. Tapi kalau terawih 8 ya. Nggak tahu karena lebih cepat aja ya mungkin ya. Fleksibel kan juga nggak masalah kan. Nah, di sana saya ngimami terawih malam pertama 2 3 beres nggak masalah. Nah, begitu mereka datang, Ustaz datang, ya saya tetap bagilah ya. Mereka juga tugasnya sama seperti saya. Mereka saya bagi jadwal untuk imami terawih dan kultum ya kultum. Nah, tiba di malam keempat itu mereka jadwalnya mereka yang imami. Nah, ngimamilah mereka terawih ya, sholat isya, terawih. Saya kebetulan pas bertugas di masjid lain, kultum di masjid lain juga. Nah, ketika mereka bertugas ngimami terawih, imami tarawih, mereka itu saya nggak tahu, mungkin juga yang diajarkan seperti itu ya, yang diajarkan bagi mereka itu Fatihah itu nggak pakai Bismillah. Kan ada ya, memang madhab-madhab kan beda-beda ya. Bismillah itu ada yang madhab Maliki kalau nggak salah itu nggak masuk dalam ayat Fatihah, tapi kalau madhab lain masuk ya, kan gitu kayaknya. Nah, yang diajarkan pada mereka Fatihah itu nggak pakai Bismillah. Jadi mereka ketika sholat langsung Alhamdulillahirobbil alamin. Nah, mereka sholat seperti itu. Kalau kalau mungkin kalau saya jadi makmum, saya tahu lah ya, tahu. Tapi karena makmum itu kan jelas orang awam ya. Dan orang awam itu biasanya kan menghukumi dengan kebiasaan. Biasanya gini kok beda. Nah itu pasti berontak orang awam ya. Orang awam ya berontak. Nah itu ternyata benar terjadi. Ketika sholat tarawehnya aneh ya dalam tanda kutip ya. Sebenarnya nggak aneh juga. Tapi karena orang awam nggak belajar jadi melihatnya aneh. Ketika mereka melihat fenomena semacam itu, nah tiba karena kultumnya itu kan setelah taraweh biasanya, setelah taraweh. Pas kultum Ustadz itu kultum ceramah ya ceramah diprotes ada satu jamaah itu kebetulan ya nggak tahu ya ya nasib namanya nasib ya jamaahnya itu mantan poluan jadi polisi wanita tapi sudah pensiunan itu. Nah, polisi itu kan galak biasanya galak ya. Nah itu ibu-ibu poluan mantan poluan itu dia itu protes sama Ustadz itu. Ustadz mohon maaf saya mau tanya ada apa Bu silakan tanya. Kenapa tadi Ustadz ngimami nggak pakai Bismillah baca Fatihah nggak pakai Bismillah. Ya wajar kalau orang awam tanya gitu wajar karena menganggap aneh tadi ya. Menganggap aneh. Nah celakanya Ustadz ini karena nggak tahu karena mungkin metode yang dia terima selama ini seperti itu mungkin karena pemikiran yang sempit dan lain sebagainya tidak terbiasa diskusi perbedaan atau istilah ulama madzhab tidak terbiasa sehingga dia jawabnya gini ketika saya masih ingat ketika diprotes sama ibu-ibu tadi dia jawabnya malah gini Bu hadis yang menyatakan Bismillah itu bagian dari Fatihah itu hadisnya doif. Hadisnya doif. Yang kuat itu adalah hadis yang menyatakan Fatihah itu nggak pakai Bismillah. Dia menjawabnya gitu. Ibu ini makin marah. Ibu ini nggak paham ya hadis doif itu apa, hadis sahih apa. Yang tahu dia biasanya sholat itu pakai Bismillah imamnya gitu ya. Ibu ini nggak tahu. Ibu ini benar-benar orang awam. Marahlah ibu ini, namanya udah karakternya galak ya. Ya udah Ustadz, kalau nggak mau pakai Fatihah, kalau nggak mau pakai basmalah, kalau nggak mau pakai Bismillah, saya besok nggak mau terawih di sini lagi. Bilang gitu. Ibunya tadi. Ibu, saya nggak tahu karena saya waktu itu terawih di tempat lain. Baru kemudian saya pulang, terawih sudah selesai kan, saya pulang, saya diceritain, saya di apa namanya kabari sama orang-orang pesantren. Ustaz tadi ada masalah gini. Masalah apa? Gini Ustaz, ya diceritakan detail kayak saya cerita tadi. Baru kemudian saya kumpulkan ustadz-ustadz yang muda-muda itu tadi ya. Saya menang senior waktu itu ya. Saya menang senior waktu itu. Kemudian saya kasih tahu Ustadz, iya saya tahu kalau antum semua ini apa namanya meyakini bahwasannya satu madhab dalam pemikiran fikih itu adalah yang paling benar. Tapi kita juga tidak bisa menafikan bahwasanya ada madhab lain yang juga benar, juga mungkin benar, dan itu juga yang selama ini diyakini oleh masyarakat. Maka kalau kalau antum berdakwah di masyarakat, caranya jangan seperti itu. Kemudian antum meyakini satu yang benar itu, terus kemudian
sampai antum sebutkan dalil-dalilnya semua, kemudian menyalahkan yang berbeda dengan antum, ya nggak ada pengikutnya, nanti orang lari semua. Orang akan lari semua, buktinya bener kan ibunya lari. Nah, besoknya saya netralisir. Besoknya sebenarnya masih 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 bagiannya ustadz-ustadz muda itu untuk imami, tapi kayaknya mereka takut. Setelah peristiwa itu mereka takut. Ya udah besok taraweh saya lagi yang imami, nanti biar apa namanya saya netralisir. Kemudian setelah saya ngimami saya taraweh, terus kemudian di ceramah saya sampaikan ibu itu nggak jadi pergi nampaknya karena ngelihat saya ngimami nggak jadi pergi. Nah, kemudian saya netralisir itu, Ibu, mohon maaf, ya memang yang disampaikan oleh Ustadz itu benar sebenarnya. Tapi dari sudut pandang satu madhab, sementara madhab lain itu enggak mengatakan ya Bismillah itu bagian dari Fatihah. Jadi artinya yang Ibu yakini, yang Ibu ikuti selama ini sudah benar, tapi yang Ustadz itu lakukan juga tidak salah. Hanya saja kemarin kurang tepat saja dalam menyampaikan. Saya sampaikan gitu. Ya, saya sampaikan gitu. Jadi kan mungkin juga sama ya pernah punya pengalaman semacam ini mungkin atau kalau belum ya satu saat nanti akan punya pengalaman. Tapi itu bagi saya pengalaman yang sangat menarik sekali untuk saya ceritakan kepada teman-teman semua ya. Karena ternyata memahami ikhtilaf madhab itu sangat penting sekali ya. Apa namanya? Meremehkan, menganggap salah terhadap madhab lain jangan sampai ya. Jangan sampai karena bagaimanapun yang namanya madhab itu apalagi imam madhab, apalagi yang sudah diputuskan oleh imam madhab itu adalah sesuatu yang luar biasa yang ya kita sadarlah kita itu siapa, mereka siapa, gitu aja cukup sebenarnya. Ya, kita itu siapa, Imam Ahmad bin Hambal itu siapa, itu orang luar biasa. Kita separuhnya ilmunya itu nggak ada. Apalagi Imam Syafi'i, apalagi Imam Abu Hanifah, Imam Malik ya. Dah kita separuhnya aja nggak ada. Maka ya sudah kalau kita ikuti institusi madhab, kita harus menghormati juga madhab yang mengakui peranan rokyu dalam berijtihad. Kita fikih itu banyak berargumentasi dengan hadis dan rokyu sekaligus. Nah, di mana fikih itu semakin pada saat itu semakin beragam kitab-kitab fikihnya. Tidak hanya menggunakan argumentasi hadis saja, tapi juga menggunakan argumentasi rokyu. Pemerintah mulai menganut salah satu madhab fikih sebagai madhab resmi negara. Bahkan pada masa eh, Bani Abbasiyah ya, Bani Abbasiyah itu bahkan ada satu potongan yang kemudian mereka nggak hanya madhab fikih saja, bahkan madhab akidah pun juga ada, mereka mengikuti Mu'tazilah. Nah ini madhab fikih dalam Islam, nah, kalau tadi saya sebutkan ada 18 ya, 18 ya, ini antara lain ada madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali ya, dengan imam madhabnya, Imam Abu Hanifah Nu'man, Imam Malik bin Anas, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Ini empat madhab ini dari kalangan Sunni yang kemudian berkembang terus sampai sekarang ada pengikutnya masih banyak. Di daerah Asia Tenggara masih banyak mengikuti madhab Syafi'i karena memang yang menyebarkan Islam dari kalangan madhab Syafi'i sebenarnya gitu. Pengaruhnya di situ sebenarnya. Terus kemudian madhab Maliki juga di apa namanya di negara-negara tertentu juga berkembang. Madhab Hanafi di itu ya di Afrika Utara madhab Hanafi ya banyak kan ya kayaknya. Kemudian madhab Hambali ini juga banyak diikuti oleh umat Islam yang ada termasuk di Makkah Madinah mengikuti madhab Hambali. Ada madhab-madhab yang sudah punah yang tidak lagi ada pengikutnya, antara lain madhab Auza'i, madhab Laisi, madhabnya Imam Sufyan Sauri, Sufyan bin Uyainah, kemudian madhab Ishaqi, madhab Zohiri, Daud al-Zohiri, ya, madhab At-Tabari, Ibnu Jarir At-Tabari, madhab Abu Saur, dan madhab An-Nakhai. Ya, ini yang punah dalam artian mereka sudah tidak lagi menyebar. Sudah tidak lagi menyebar. Dari kalangan Syiah juga ada madhab Ja'fari, madhab Zaidi, madhab Ismaili, dan madhab Fatimi dan Ibadi. Nah, ini dari kalangan Syiah. Eksistensi dan perkembangan madhab fikih, saya kira dua faktor utama yang menjadi menjadikan madhab itu eksis dan berkembang itu. Yang pertama adalah
dukungan kultural dari para fuqaha dan loyalisnya. Maka tadi saya sampaikan, imam madhab itu tidak pernah kemudian deklarasi saya adalah pemilik dari madhab ini. Ya, tidak. Gambarannya bukan seperti partai politik, tidak. Tapi imam madhab itu secara alami berijtihad, mengeluarkan pendapatnya, memiliki produk-produk hukum Islam, kemudian diikuti oleh muridnya, maka dukungan kultural dari para fuqaha di bawahnya atau pengikutnya ini penting. Penting bagi eksistensi dari satu madhab itu. Maka bisa dipastikan madhab-madhab tadi yang masih berkembang, madhab Maliki, Syafi'i, Hambali, Hanafi, dan madhab-madhab Syiah tadi, mereka masih punya loyalis. Mereka masih punya pengikut ulama-ulama yang dengan setia mengikuti pemikiran mereka, mengkaji kitab-kitab fikih mereka dan para pengikutnya. Di pesantren-pesantren di Indonesia betapa banyak kitab-kitab fikih madhab Syafi'i yang masih dipelajari dan eksis sampai sekarang, ya. Kitab Fathul Qorib itu menjadi primadona tentunya, ya, yang paling dasar untuk dipelajari. Yang lebih sederhana lagi ada Safinatun Najah, terus yang lebih besar lagi ada macam-macam, ya. Kemudian yang kedua, pengaruh dan dukungan kekuasaan politik ini juga berpengaruh, ya, pada saat itu terutama. Pada saat itu ketika madhab jadikan satu madhab negara, maka madhab itu bisa dikatakan lebih berpotensi untuk eksis, untuk tetap ada. Wilayah sebaran madhab fikih sebagian besar terdiri dari komunitas Sunni dan komunitas Syi'i. Ya. Komunitas Sunni dan komunitas Syi'i hidup berdampingan di kalangan masyarakat Arab dan Iran. Sedangkan komunitas Khawarij hanya berkembang di Oman dan Aljazair. 6 ciri tradisi perkembangan madhab fikih, ya. Bagaimana kemudian madhab fikih itu berkembang? Kira-kira ada 6 ciri tradisi dari perkembangan ini. Yang pertama, pandangan dunia yang kosmopolit, ya. Dimensi, ruang waktu dan segala isinya ini memang nampaknya terus beragam. Termasuk yang menjadi ciri khas perkembangan madhab fikih itu tradisi membaca, berpikir, berdialog, menulis secara terbuka dan penuh toleran. Kita tentunya banyak bisa menyaksikan dan banyak bisa kita pelajari kitab-kitab fikih dari para pengikut madhab, ya, yang sampai sekarang masih terus ada. Kalau dalam istilah pesantren ada kitab matan. Kitab matan dijelaskan melalui kitab syarah. Syarah itu kemudian disyarahi lagi, terus muncul kemudian mukhtasornya, ya, kayak gitu. Jadi tradisi membaca dan berpikir serta tradisi menulis ini yang menjadi ciri khas perkembangan dari madhab fikih. Rumusan gagasan imam madhab disebarkan dari kawasan kota yang pluralis. Biasanya gini, biasanya semakin madhab itu eksis, itu salah satu ciri khasnya, madhab fikih itu berasal dari kota yang memang dari daerah yang memang pluralis di sana, artinya beragam, ya, beragam masyarakatnya, sehingga semakin beragam masyarakat, semakin banyak permasalahan yang muncul. Semakin banyak permasalahan yang muncul, semakin kerja keraslah imam mujtahid. Kira-kira semacam itu. Semakin kerja keras imam mujtahid, imam madhab, semakin banyak produk yang dihasilkan. Ya, semakin banyak produk yang dihasilkan, tentunya semakin banyak murid-muridnya. Jadi kira-kira kalau dirunut semacam itu. Ya, jadi berasal atau termasuk ciri khasnya itu muncul, disebarkan di kawasan kota yang pluralis sifatnya. Misalkan di Indonesia ini juga termasuk lumayan plural, ya, terutama kalau di perkotaan. Adanya tradisi safar, nah safar ini juga mobilitas ini yang kemudian menyebabkan madhab-madhab ini berkembang di daerah tertentu. Misalkan daerah kita, Asia Tenggara, Malaysia, Indonesia itu kebanyakan jelas madhab Syafi'i. Kenapa? Karena yang menyebarkan Islam di sini para wali, para imam, para ulama zaman dahulu itu, ya, mereka adalah pengikut dari madhab Syafi'i. Kemudian menyebar ke sini. Yang dibawa ya kitab-kitab fikih madhabnya, yang disebarkan kitab-kitab fikih madhabnya. Nah, ini tradisi safar juga penting, juga menjadi ciri khas. Kemudian respon positif dari komunitas dalam lingkaran budaya yang adaptif terhadap unsur baru dari luar. Kita tahu Indonesia itu sebenarnya
Islam itu masuk yang paling belakangan, tapi ternyata bisa mendominasi. Ya, itu tidak lain tidak bukan karena metode penyebarannya yang luar biasa, yang apa namanya, yang mengakulturasikan antara budaya dengan syariat, ya, dengan syariat sehingga masyarakat itu tidak merasa aneh, ya, sehingga masyarakat itu mau menerima sesuatu yang baru, ya, kebudayaan yang baru dan tanpa peperangan, itu yang luar biasa, ya, tanpa peperangan sebarkannya, sehingga ya masyarakat menerima, terus kemudian tidak terasa semakin banyak sehingga itu menjadi budaya. Jadi kan bisa runut di daerahnya masing-masing juga kebudayaan-kebudayaan yang apa namanya, masih masih kental dengan unsur-unsur syariat, ya, itu adalah hasil dari akulturasi yang dilakukan oleh ulama-ulama sebelum kita. Dan yang terakhir adanya dukungan dari kekuasaan politik. Oke, oke, materi saya sampai di situ, nanti kita lanjutkan ini metodologi istinbat madhab fikih. Silakan kalau ada yang ingin tanya teman-teman, monggo. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan Mas. Minggu kemarin kan yang tugas mazhab itu, Pak. Ya, ya, Sedangkan ya. hari ini dijelaskan bahwa mazhab itu bukan produk hasil pemikiran fikih saja, ada mazhab dari akidah dan seterusnya, Pak. Nah, nanti pas tugasnya itu boleh nggak, Pak? Selain mazhab fikih gitu, Pak. Yang sebentar, saya sudah posting apa belum sih? Saya kok lupa. Saya sudah posting belum di Tarik Tasrik? Sudah ada belum postingan saya tugas itu? Sepertinya belum, Pak. Belum ya? Kalau belum berarti saya yang lupa ini. Oh, udah ada. Penugasan udah ada, Mas. Udah, udah. Udah ada. Nama madhab, imam madhab, daerahnya, tahun muncul madhab, pemikiran fikih dari madhab. Udah ada, Mas. Berarti Yang harus pertama, mazhab fikih, Pak, ya? iya, iya. Ya, Mas, karena memang fokus kita ada di madhab fikihnya, bukan madhab akidah. Meskipun eh, tadi saya sampaikan kalau bingkai besarnya memang akidah, ya, karena memang eh, kalau kita lihat ujung sejarahnya itu kan sebenarnya ketika ada tahkim itu kan antara Muawiyah sama Ali, ya, antara Sayyidina Ali sama Sayyidina Muawiyah itu, ya. Nah, sebenarnya pangkalnya kan ada di situ. Terus kemudian apa, maju ke belakang, ke apa, ke depannya, ke masa-masa setelahnya bermunculan aliran-aliran fikih. Yang kemudian aliran-aliran akidah itu juga kemudian apa, mereka juga punya madhab sendiri-sendiri kan. Misalkan dari Syiah tadi ada terpecah dari beberapa madhab kan gitu kan. Sunni juga banyak sekali kayak gitu. Itu Mas. Mungkin satu lagi, Pak. Ya, Izin, Pak. monggo. Tadi yang permasalahan antara apakah mempertahankan pendapat kita atau untuk mengikuti imam jika terjadi suatu hal yang berbeda, Pak. Salah satunya kunut. Nah, apakah itu berlaku jika, karena gini, Pak, kunut dan tidak kunut itu kan permasalahan yang sudah sangat umum mungkin. Yang mungkin agak lebih aneh ataupun lebih jarang di masyarakat pada umumnya itu kunut di waktu sholat maghrib, Pak. Oh gitu ya. Iya, Pak. Nah, itu bagaimana kita memposisikan diri, Pak? Apakah harus mempertahankan pendapat ataukah mengikuti imam seperti kasus-kasus yang lainnya tentang ikhtilaf yang udah umum. Sedangkan ini kan mungkin nggak umum ya, Pak, ikhtilaf ini, Pak. Kunut di sholat maghrib, Pak. Terima kasih, Pak. Ada Mas di daerah jenengan ada itu di Medan. Saya waktu itu lagi ke Bogor, Pak. Oh, ke Bogor. Terus saya tanya masyarakat emang setiap maghrib pada kunut, Pak. Pernah tanya nggak alasannya apa kunutnya? Oh, itu saya nggak tanya sih, Pak. Karena emang lewat aja lagi sholat Mas, maghrib ke ini saya suatu masjid. kasih tahu Mas. Ini saya kasih tahu. Saya tuh dulu mondoknya di Kudus Mas. Saya dulu mondoknya di Kudus. Di Kudus itu, Kudus itu juga kota santri. Di sana banyak sekali pondok pesantren. Ada yang dari Kudus mungkin teman-teman ya. Teman-teman tahu tuh, yang dari Kudus itu tahu. Pondok pesantren banyak sekali. Saya 7 tahun di Kudus ya. Eh, Dalam satu episode cerita saya di Kudus itu sebagai santri itu, saya pernah ke satu daerah namanya Bareng. Di Bareng itu isinya banyak kiai juga di sana. Kiai-kiai yang host lah ya.
Nggak cuma kiai-kiai yang imam masjid saja enggak, tapi kiai-kiai yang memang benar alim itu banyak. Bahkan walinya juga banyak. Di Bareng itu Mas ada satu masjid yang mungkin sampai sekarang itu masih bertahan dengan gini Mas. Yang pertama yang saya masih ingat ya, adzan itu nggak pakai lagu Mas. Adzan nggak mau pakai lagu. Adzan nggak mau pakai lagu. Jadi adanya jujur gitu. Terus kemudian yang kedua, kunut itu setiap sholat. Kemudian dengan melihatnya maghrib itu setiap sholat Mas. Itu setiap sholat. Setiap sholat Mas. Jadi duhur ya kunut, asar ya kunut, maghrib kunut, isya kunut, subuh kunut. Setiap sholat. Nah, itu ketika saya tanya waktu saya masih nyantri di sana. Saya nyantrinya nggak di Bareng. Di Bareng itu satu daerah tersendiri, satu kecamatan ya, satu kecamatan di Kota Kudus itu yang di daerah itu juga banyak pondoknya, banyak kiai. Saya waktu itu mondoknya di daerah Kota Kudus. Jadi di kota juga banyak kiainya, banyak pondok pesantrennya. Tapi saya waktu itu main aja ya, sowan ke kiai di daerah Bareng, dan saya melihat fenomena itu langsung benar. Waktu itu saya tanya, kenapa kok kunut kok terus dilakukan? Mereka berargumen bahwasanya kondisi umat Islam saat ini itu memang mengkhawatirkan sehingga mereka menganggap ya kunut nazilah itu perlu untuk dilakukan setiap saat, setiap waktu, setiap sholat. Itu argumentasinya, Mas. Ya, itu argumentasinya. Barangkali mungkin apa namanya? Kalau sorry, bentar. Kalau apa namanya? Tidak lazim ya bagi kita mungkin tidak lazim atau waktu waktu dulu 2000 sekitar 2020 2021 itu lazim sebenarnya waktu terjadi COVID-19 itu di masjid saya juga saya minta untuk takziah setiap sholat karena mengkhawatirkan waktu itu kan banyak yang meninggal dan lain sebagainya. Tapi bagi orang-orang tertentu ya, bagi orang-orang tertentu, bagi apa namanya ulama-ulama tertentu barangkali mungkin mereka merasakan umat Islam saat ini umat Islam menjadi satu kesatuan artinya ya. Lah kan Pak umat Islam Indonesia nggak ada apa-apa, ngapain sih Pak kan gitu mungkin gitu. Kemudian bisa berargumen gitu. Tapi barangkali ulama-ulama di daerah tertentu itu memandangnya umat Islam itu menjadi satu kesatuan di mana kalau nyatanya di Palestina mereka disiksa kayak gitu. Mereka dijajah kayak gitu oleh orang Israel sehingga ya itu musibah juga bagi umat Islam kan. Sehingga menganggap ya ini harus kunut nazilah ya minta tolong sama Gusti Allah dalam bentuk kunut nazilah setiap sholat. Pertimbangannya semacam itu. Itu Mas Rizky ya. Iya, Pak. Barangkali ini juga saya aja. Tapi kalau masalah mau ngikutin atau enggak, kalau kalau saya sih lebih cenderung itu tadi. Selama mereka memang punya alasan semacam dan kunut nazilah itu kan mau dibenarkan. Kunut nazilah itu kan memang ada dasarnya. Selama mereka memang punya dasar itu, ya, jadi ya udahlah kita mending ngikut imam saja lah. Ya, ngikut imam artinya ya udah kalau kita pas pas sholat di apa namanya tempat itu yang kunutnya tidak lazim itu tadi yang jadi katakan hanya maghrib itu saat maghrib juga sholat maghrib juga doa kunut ya udah kita sama. Nah, mereka setidaknya mereka pertimbangannya mungkin itu kemungkinan dugaan saya itu tadi kunut nazilah ya hanya kunut nazilahnya maghrib itu Mas ya. Terima kasih, Pak. Oke. Yang lain monggo silahkan ada pertanyaan. Saya izin Pak, ini minta pendapatnya Oke, Bapak. Mas Roid, monggo Mas. Mungkin juga teman juga, mungkin bisa minta pendapatnya juga. Jadi, saya pun ada yang bolehnya sholat ketika hujan. Ketika hujan bolehnya dijamak sholat dengan ketentuan langsung basah kuyup. Jadi hujan deras. Ada fenomena di Sudan ketika kami di Sudan, mereka itu yang notabene berbahasa Mali. Ketika hujan, walaupun hujannya sudah selesai, tetapi ada asar atau ada pengaruh dari hujan itu yang membuat jalanan banjir, maka pendapat mereka itu boleh dijamak.
karena ilahnya adalah masyaqqah atau kesusahan dalam untuk pulang dan pergi lagi kembali ke masjid. Nah, saya dengar begitu, Pak. Jadi saya ingin tanyakan, apakah kita yang notabene bermazhab Syafi'i ikut menjamak sholat di masjid bersama eh, ini di masjid, walaupun sudah berhenti total hujan, sudah tidak ada hujan, tapi ada genangan air, atau kita tidak sholat. Apakah ini bisa disamakan dengan kunut tadi, permasalahan kunut? Gitu Pak, minta pendapatnya. Terima kasih Mas. Ikhlasul Ra itu ini pertanyaan kelas berat ini kayaknya ini. Ini Mas, apa namanya? Saya coba jawab lah. Kalau nanti saya salah salahkan aja ya. Oh saya sama kayak jenengan sama ya, sama-sama sedang belajar. Jadi gini Mas, meskipun kita tadi dalam diskusi kita adalah terkait dengan dua pendapat, dua ikhtilaf yang katakanlah berimbang lah ya. Berimbang itu dalam artian eh, masalah kunut itu kan sebenarnya gini. Madhab Syafi'i ini ya, ini dipahami benar. Madhab Syafi'i, misal jenengan itu orang yang bermadhab Syafi'i. Terus dengan kunut itu ternyata lupa. Biasa diganti apa? Sujud sahwi ya. Sujud sahwi. Ternyata sujud sahwi juga lupa. Sholat subuhnya sah nggak? Sah, Pak. Tetap sah kan? Oh, sunnah kan? Ya kan? Tetap sah kan? Nah, maka esensinya sebenarnya gini. Esensinya, kalau perdebatannya terkait dengan kunut itu adalah hal yang apa ya? Hal yang bukan hal yang primer lah. Bukan hal yang penting untuk untuk apa namanya diperdebatkan karena ya apa sih itu sunnah kan gitu ya kan itu sunnah jadi misalkan kamu nggak pakai pun juga wong itu sunnah kok misalkan kamu sengaja misalkan saya sengaja nih saya madhab Syafi'i ini saya sengaja sholat subuh sengaja lah alah malas pakai malas dingin lagi misalkan gitu ya malas lah saya sholat subuh udah ngantuk-ngantuk kayak gini ya lah saya tak sholat subuh nggak pakai kunut biar cepet atau saya pakai cara gini kunut itu kan definisinya asana wa du'a kan. Terus kemudian saya pakai kunut yang minimalis misalnya. Ya. Allahumma ghfirli fa innaka ghafurur rahim. Itu kan nggak apa-apa kalau dalam madzhab fikih, dalam kitab fikih itu kan nggak apa-apa. Ya kan? Dalam fikih Syafi'i itu nggak apa-apa. Allahumma ghfirli fa innaka ghafurur rahim. Selesai ada doa, ada sana. Ya. Atau malas-malasnya saya benar, udahlah saya nggak usah kunut sama sekali. Udahlah, sengaja saya nggak lupa yang pokoknya sengaja. Itu kira-kira sholat subuh saya sah apa enggak? Sah apa enggak, Mas? Sah Pak, sah. Sah ya, Syafi'i itu ya, sah. Nah, maka perdebatan antara kunut sama tidak kunut dengan jamak sama tidak jamak ini menjadi sesuatu yang sebenarnya berbeda, Mas. Berbeda esensinya. Kenapa? Karena kalau kunut tidak kunut, kita bisa menyesuaikan diri, kita bisa apa namanya ngikutin imam itu karena memang sesuatu yang dalam tanda kutip tidak penting ya, tidak penting maksudnya ya kita hanya itu sunnah lah ya. Tapi kalau masalah jamak dan tidak, ya kalau masalah jamak dan tidak itu ngapunten. Kalau dalam pandangan madhab itu menjadi satu satu perdebatan yang primer. Primer dalam artian berpengaruh pada satu kualitas ibadah itu sendiri. Sekarang saya tanya, termasuk kaidah yang apa namanya yang diikuti oleh madhab Syafi'i adalah idat stam al halal wal haram gulibal apa? Haram. Gulibal haram ya. Haram. Idat stam al halal wal haram gulibal haram itu ya. Nah, termasuk cabang dari kaidah itu mungkin jangan pernah belajar. Idat stama janibul hadar wa janibus safar apa namanya? Jika dimenangkan yang mana? Guliba Hadar. janibul hadar ya. Ya kan? Guliba janibul hadar kan. Sementara Ya Pak. jamak ya kan? Nah, maka masalah jamak ini ya, masalah jamak ini barangkali mungkin kalau di madhab lain oke lah kalau misalkan masih semacam itu.
Tapi kalau masalah di madhab Syafi'i nampaknya perdebatan ini menjadi sama kayak gini, Mas. Sama kayak saya analogikan gini. Sama kayak tadi yang saya bahas. Masalah bismillah ya. Masalah bismillah. Masalah membaca bismillah dalam Fatihah ya. Membaca bismillah dalam Fatihah itu kalau dalam madhab Syafi'i bismillah bagian dari Fatihah. Tapi dalam madhab Maliki, Maliki kalau nggak salah ya, bismillah itu bukan bagian dari Fatihah. Nah, ini beda, Mas. Ini beda dengan kunut tadi. Karena Fatihah dalam madhab Syafi'i itu rukun. Ya kan? Fatihah dalam madhab Syafi'i itu rukun. Artinya kalau ada rukun yang kurang, bahayalah pastinya. Ya kan? Bahayalah. Ini yang kemudian ada ulama yang berpendapat, ya kalau kita makmuman sama imam yang madhabnya Maliki, ya bahaya. Kita harus iadah karena mereka mungkin, ya kalau mereka mungkin baca basmalahnya pelan kita masih dengar misalkan seperti itu, atau kita ada apa namanya prasangka bahwasanya mereka membaca basmalah pelan, oke lah ya kalau seperti itu. Tapi kalau sama sekali kita tidak dengar, itu kan bahaya. Kita tidak, kita bermakmum kepada seorang imam yang bagi kita Fatihah itu wajib termasuk basmalah, ternyata dia malah nggak baca sama sekali. Nah, ini kan di apa namanya di dalam kitab-kitab fikih mungkin, atau di dalam pendapatnya para ulama juga dibahas. Ya kan, Mas? Bisa bisa menangkap nggak maksud saya? Jadi artinya apa namanya institusi madhab itu tetap kita pegang teguh. Ya, institusi madhab itu tetap kita pegang teguh. Wong mengikuti madhab itu juga wajib. Ya, mengikuti madhab menurut kaul yang ashah itu wajib. Institusi madhab tetap kita pegang teguh. Tapi selama itu yang dibahas hanyalah masalah sunnah, misalkan seperti taraweh 8 atau 20, itu ya kita fleksibel aja jalannya. Tapi kalau perdebatan atau ikhtilafnya itu ada di ranah primer, ada di ranah yang sangat penting, yang di situ sangat berpengaruh pada keabsahan sholat kita, misalkan masalah jamak tadi, atau misalkan masalah Fatihah tadi, maka disitulah kita tetap memegang teguh dari madhab yang kita yakini. Bisa dipahami, Mas? Ikhlasul Raif. Bisa, Pak. Kira-kira benar nggak pendapat saya? Saya tanya ini. Kalau saya lebih memilih ini, Pak, tidak sholat jamak kalau saya pribadi. Ya Jadi kan gitu ketika kan? Sama kan? sholatnya karena memiliki pendapat sendiri. Ya kan berarti benar. Yang jenengan bilang berarti sama, pendapat saya juga sama. Sama, saya juga intinya gitu. Jadi misalkan mereka meyakini jamak, gimana sih jamak? Wong nyatanya apa namanya? Nyatanya sudah nggak hujan nih ya. Ilatnya sudah hilang ya kan? Ilatnya sudah hilang nih, nggak bisa lah kalau saya gitu. Sama seperti misalkan gini, misalkan apa namanya tadi yang saya sampaikan. Idat stama aja nibul hador wajah nibul samar kudima ya kayaknya. Kudima janibul hador. Jadi dengan dalam keadaan musafir dari Semarang ke Jakarta. Pulang sampai Semarang kira-kira jam 10. Sementara nggak ada waktu untuk sholat maghrib. Nggak ada waktu untuk sholat maghrib. Atau pulang sampai Semarang asar lah ya, asar jam 5 lah. Jam 5 sampai Semarang perkiraan. Sementara nggak ada waktu untuk sholat zuhur sama asar. Kita bisanya hanya jamak takhir. Misalkan ya, kita bisanya hanya jamak takhir. Nah, ketika kita sampai Semarang, sudah sampai rumah, berarti kita sudah dalam keadaan hadir dong, sudah sampai rumah. Ya, apakah kita melaksanakan duhur sama asar jamak itu, apakah kita kosor? Kan tidak. Wong kita sudah hadir, ya kan? Ya bagaimanapun ya kita laksanakan secara sempurna 4 rakaat karena tadi idza stama janibul hadir wa janibus sawar qudima janibul hadir, atau gimana itu saya lupa bunyi kaidah. Kira-kira semacam itu, Mas. Ya, jadi ya kita tetap berpegang teguh pada madhab kita seketika ketika yang terjadi itu adalah berkaitan dengan esensi dari ibadah itu sendiri, atau esensi itu ya bahasanya wajib itulah ya.
berpengaruh pada keabsahan, syarat rukunnya dan lain sebagainya itu. Itu masih ikhlas surah tauhid ya. Terima Yang lain, monggo. Ada pertanyaan lain? Saya senang diskusi sama jenengan semua itu senang saya. Oke, ini ada sedikit pengumuman dari saya ya. Ada sedikit pengumuman. Nanti itu aja lah. Apa namanya? Saya sampaikan minggu depan aja lah. Nanti biar apa namanya? Biar final dulu aja pengumumannya. Ya. Ada pertanyaan lain, monggo. Cukup ya. Setelah ini ada kuliahnya Pak Pat ya. Saya kembali mengingatkan ke jenengan yang belum pesan apa namanya buku sama apa itu KTM ya, KTM buku sama KTM segera pesan ke Mas Alwi ya, ke WA Mas Alwi supaya segera ditindaklanjuti dan segera selesailah urusan itu. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas diskusinya. Semoga kita terus bisa bersinergi selama semacam ini ya, sehingga pengetahuan kita, jenengan dan saya juga sama-sama masih dalam proses belajar ya. Semoga semakin meningkat dan mendapatkan ilmu yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Bapak.